Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indra Nurjana. Saya dari kelompok Neptunus dan saya ingin menjelaskan materi tentang gaya gravitasi bumi. Simak video-video berikut ini ya. Ini kita akan membahas tentang apa sih gaya gravitasi bumi itu. Gaya gravitasi bumi ialah gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang berada di atasnya. Contoh, bumi yang memiliki massa sangat besar dapat menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar pula untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk makhluk hidup dan benda-benda yang ada di bumi. Jika dua objek bermassa M1 dan M2 terpisah sejauh r, maka besar rumus gaya gravitasi Fg kedua objek tersebut adalah, jadi di sini kita menggunakan rumus F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi, lambangnya dari gaya gravitasi ialah Fg. Lambangnya dari massa adalah M1 dan M2. Lambangnya dari jarak adalah R. Jadi di sini nilai konstanta gravitasi bumi sudah ditetapkan oleh standar internasional senilai 6,72 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi kilogram pangkat min 2. Siapakah penemu hukum Newton? Penemu hukum Newton adalah Isaac Newton, seorang fisikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, matematikawan, dan teolog dari Inggris yang berpengaruh besar dalam dunia fisika. Hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dan kecepatan tetap. Dari bunyi tersebut dimaksudkan yaitu benda yang diam akan tetap diam dan tidak akan bergerak sampai adanya dorongan atau tarikan yang kemudian membuatnya bergerak, dan benda bergerak akan terus bergerak dan akan diam apabila ada gaya yang mempengaruhinya untuk diam. Nah, di sini ada dua contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika mobil bergerak cepat dan direm mendadak, maka penumpang akan merasa terdorong ke depan. Yang kedua, mobil yang dalam kondisi berhenti kemudian bergerak cepat ke depan, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Dari dua contoh tersebut, ini merupakan bunyi hukum Newton pertama. Jadi di sini kita menggunakan rumus hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F lambang dari resultan gaya dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya, jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya, massa suatu benda sangat berpengaruh pada gaya dalam suatu sistem. Nah, di sini ada dua contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mobil kiri lebih cepat melaju daripada mobil yang sebelah kanan karena bermassa kecil. Yang kedua, mobil yang berjalan di jalan raya akan memperoleh percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil itu sendiri. Dari dua contoh dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan bunyi hukum Newton kedua. Nah, di sini ada rumusnya hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F lambang dari resultan gaya, M ini lambang dari massa benda, dan A lambang dari percepatan. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan.
Maksud dari hukum Newton 3 ini yaitu suatu benda baru akan berinteraksi apabila ada yang memberinya gaya. Bentuk interaksi tersebut dengan membalas gaya yang telah diberikan kepada benda tersebut ke arah sebaliknya. Di sini ada dua contoh hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali. Yang kedua, seseorang yang duduk di atas kursi berat, badan mendorong kursi ke bawah, sedangkan kursi mendorong badan ke atas. Dari kedua contoh tersebut, ini merupakan bunyi hukum Newton ketiga. Nah, di sini ada 3 rumus. Yang pertama, kita bisa mencari rumus gesek. Gaya rumus geseknya ini Fg sama dengan V kali N. Kita mencari rumus berat dengan rumus W sama dengan M kali G. Rumus sejenis S sama dengan Pro kali G atau S sama dengan W per V. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan nih. Sebuah satelit penelitian bermasa 200 kg mengorbit bumi dengan jari-jari 30.000 km diukur dari pusat bumi. Pertanyaannya, hitung gaya gravitasi bumi yang bekerja pada satelit tersebut. Diketahui MB-nya sama dengan 5,98 dikali 10 pangkat 24 kg. Jadi di sini kita mencari diketahuinya dulu. Diketahuinya kan MS-nya sudah 200 kg. MS ini atau kita bisa sebut M2. MS-nya 200 kg. Jari-jari itu jarak. Jadi R-nya ini sama dengan 30.000 km, kita jadikan ke meter. Dan MB-nya sudah diketahui 5,98 dikali 10 pangkat 24 kg. Jadi, dalam soal fisika, itu harus berurutan dari diketahui, ditanya, dan jawab. Jadi kita pertama harus mencari diketahuinya dulu, baru ditanyanya, baru dijawab. Dan satu lagi, saya ingin ngasih tahu ke kalian. Dalam mengajarkan soal fisika, jangan sampai ada yang ketinggalan satu aja satuannya di belakang. Dan itu meskipun hasilnya benar, tapi satuannya ketinggalan meskipun hanya cuma satu, dan itu akan berakibat fatal. Dan itu bakal akan disalahkan. Lanjut lagi ke soal. Jadi di sini kita sudah dapat diketahuinya, dan ini ditanyanya hitung gaya gravitasi bumi. Jadi di sini kita menggunakan rumus F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. G ini nilai konstantanya nih 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Jadi itu kita masukkan ke G-nya. M1-nya berapa? M1-nya tadi 5,98 dikali 10 pangkat 24. Kita masukkan dan lalu kita kalikan dengan 200 kg per 3 kali 10 pangkat 7 dalam kurung pangkat 2. Jadi hasilnya F sama dengan 88,64 Newton. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.